teman seperjuangan di Unisma angkatan 18, 19. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani perkuliahan yang memang berat sekarang ini di masa pandemik seperti ini. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya atas nama Iib Supriyatna, pembawa acara untuk menyampaikan tugas UTS kita, kelompok kita yaitu kelompok 3 tentang komputer berbasis media pembelajaran yang materinya adalah pengenalan Microsoft SL. Lanjut, Pak. Udah lanjut. Belum, Pak, belum keluar. Belum keluar ya? Belum. Ini udah keluar? Belum. Waduh, berarti jangan mau di itu dia. Mohon maaf ya kawan-kawan. Maklum gaptek. Apa, Pak? Belajar, sama-sama belajar. Ya, lanjut. Udah kelihatan ya? Belum? Belum, Pak. Belum. Gimana? Dibuka dulu, Pak, filenya baru di-share. Udah, Bang. Udah, tapi ini belum keluar. Aduh, ulang lagi dah. Ini kan? Itu mas stempel melulu yang nongol. Nah, itu. Nah, ini lanjut, baru. Pak. Next. Next. Kami dari kelompok 3 terdiri atas nama Pak. Atas, Pak. Oke. Yang pertama adalah Bang Aulia Sabri Nahari. Yang kedua adalah Ahmad Edrian. Yang ketiga adalah saya sendiri Iib Supriyatna. Dan yang keempat adalah Pak Kolilullah. Ini adalah kelompok kita, kelompok yang paling sedikit orang-orangnya. Next, Pak. Microsoft SL. Excel adalah program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office. Kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook, untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Secara khusus, kita dapat menggunakan Excel untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu, memproses data dalam berbagai cara, dan menyajikan data dalam berbentuk grafik. Lembar kerja Microsoft Excel dalam satu sheet terdiri dari kolom dan 1.048.576 baris. Kolom ditampilkan dalam tanda huruf A, B, C, dan berakhir di XFT atau 16.384. Sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk angka 1, 2, 3, dan berakhir pada 1.048.576. Perpotongan antara baris dan kolom disebut adalah sel. Misal, pada perpotongan kolom B dengan baris kelima disebut sel B5. Dan sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif.
Next, Pak. The ribbon. Memahami the ribbon adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami perubahan antara Microsoft 2010 ke Microsoft 2013. Pada ribbon tercantum semua informasi dan perintah serta fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan untuk mengolah data dalam Microsoft 2013. Next, Pak. Home tab. Tab ini yang sering digunakan dalam mengolah data dalam Microsoft Excel. Dalam tab Home ini terdapat semua informasi tentang teks, tentang format sel, jenis huruf, ukuran huruf, format tabs, memasukkan dan menghapus kolom. Dalam tab Home juga cara-cara untuk merubah sel stylus, memformat tabel, juga memasukkan data secara otomatis, mengurutkan dan mencari data. Next, Pak. Insert tab. Insert tab. Tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto, shape, clip art, grafik, text box, dan lain-lain. Page layout tab. Page layout tab. Page layout tab. Tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema. Silakan Pak Khalil dilanjut. Formula tab di sini sudah ada gambarnya ya. Tab ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar, dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet. Ya, di sini sudah ada gambarnya. Terus lanjut, data tab. Tab ini memungkinkan Anda untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan menyaring serta menganalisis dan mengelompokkan data. Lanjut, review tab. Di sini sudah ada gambarnya. Ini memungkinkan Anda untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Hal ini juga memberikan perubahan track dan catatan. Fitur menyediakan kemampuan untuk membuat catatan untuk dokumen yang dirubah oleh user lain. View tab. View tab ini gambarnya. Tab ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen. Oke, di sini menu pada Microsoft Excel. Yang pertama menu bar. Menu bar ini ya. Terus text bar. Cell pointer. Yang ini yang dinamakan cell pointer. Formula tab. Toolbar, kolom, baris, tab lembar kerja atau sheet, scroll verifikasi. Lanjut, menu bar. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Excel antara lain file, map, text, layout, formula, data, review, dan view. Detail bar merupakan bagian yang berbeda. Yang berada paling atas lembar Excel. Dalam detail bar terdapat beberapa komponen antara lain icon kontrol menu, gesture untuk mengatur ukuran layar dalam ukuran yang relatif, map untuk memindahkan posisi layar jendela ke posisi lain, sheet mengatur ukuran layar jendela Excel, insight menampilkan jendela Excel di ukuran minimal dalam bentuk icon. Miniset menampilkan jendela Excel di ukuran maksimal, yaitu memenuhi layar. Y close untuk keluar dari aplikasi.
Oke, selanjutnya Bang Hendrianta. Iya Pak. Oke, Formula bar. Formula bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Untuk memperbaiki data atau rumus adalah dengan cara mengklik atau menekan tombol F2. Petunjuk sel pointer untuk memindahkan menunjuk sel ke posisi yang baru dapat digunakan bantuan mouse maupun keyboard. Dengan mouse kita dapat leluasa memindahkan posisi menunjuk sel dengan mengarahkan pointer ke sel yang dituju. Sedangkan dengan menggunakan keyboard, langkah yang ditempuh antara lain. Next, Pak. oke. Tombol arah kiri atas kanan bawah. Pindah satu sel ke kiri, kanan atas bawah. Enter pindah satu sel ke bawah. Home pindah ke kolom A pada posisi baris yang aktif. Ctrl plus Home pindah ke sel A1 pada lembar kerja yang aktif. Ctrl plus N pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan. Backup pindah satu layar ke atas. Background pindah satu layar ke bawah. Alt plus backup pindah satu layar ke kiri. Alt plus background pindah satu layar ke kanan. Ctrl plus backup pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja berikutnya. Ctrl plus backend pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja sebelumnya. Itulah beberapa penjelasan mengenai Microsoft Excel beserta fungsinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pemaparan, penjelasan dari kelompok 3 tentang Microsoft Excel. Pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apakah diterima penjelasan dari kami? Alhamdulillah terima. Mantap Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di sana sini. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Demikianlah penampilan atau pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah Pak. Wata. Screenshot.